sudah sangat siang ya. Oke, kita ketemu lagi dalam materi atau pembelajaran sejarah dan kebudayaan Islam ya. Kita bertemu lagi dalam suasana yang berbeda, suasana lebih semangat lagi. Oke, sebelumnya silakan kalian cek dulu sampai kanan kalian ada sampah atau tidak? Ada. Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah ya? Sudah seperti ini. Oke, sekarang sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Semua kalian sudah bersih ya? Sudah bersih, nyaman, dan tenang pada saat mengikuti pembelajaran. Berarti kalian sudah siap kalau kelas kalian sudah. Oke, hari ini siapa yang sudah masak? Tidak ada. Iya ya? Iya. Alhamdulillah kelas ini kok ninjil sekarang. Kemarin ada yang tidak masuk, sekarang sudah masuk semua. Ya, oke ya, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini. Ya, masih sama, yaitu materinya tentang peristiwa Fatu Mekah. Nah, kita di minggu lalu telah membahas sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Biasa, nanti akan flashback dulu materi minggu lalu. Ingin tahu sejauh mana kalian mengingat materi yang sudah kita dijelaskan di sini di materi minggu yang lalu. Yang pertama, apa sih sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah itu? dari belakang yang dibantu oleh siapa? Dan yang kedua adalah adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Ya, berarti kalian ingat ya untuk sebab-sebabnya. Kemudian yang selanjutnya kemarin juga sempat dijelaskan bahwasanya ada 3 usulan Rasulullah untuk mengajak berdamai dengan kaum kafir Quraisy. Apa usulannya? Coba satu persatu jelas. Satu. Berarti kalian ingat ya, ada 3 ya. Tapi yang dicari ketiga usulan itu, yang dipilih oleh kaum kafir Quraisy adalah yang ketiga, yaitu apa yang ketiga? Ya, pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Maka dari itu terjadilah namanya peristiwa Fatu Mekah. Dengan mereka melanggar berarti memunculkan atau memicu terjadinya peperangan itu antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Sudah Mekah ayo ya. Madinah ya. Oke, berarti kalian masih ingat ya materi minggu lalu? Masih jauh ya. Nah, kalau kalian masih sudah ingat, berarti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu faktor keberhasilan Fatu Mekah. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi keberhasilan Fatu Mekah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menaklukkan kota Mekah. Kok bisa berhasil? Apa sih strateginya ya? Nah, sekarang kita akan mulai dari faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Ya. Nah, apa sih faktornya? Kok bisa berhasil menaklukkan kota Mekah? Yang semula kan Rasulullah diusir dari
Mekah. Makanya dia melakukan hijrah ke Madinah. Pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Islam sudah berkembang di Madinah dengan besar, maka mereka ingin melakukan penaklukan kota Mekah. Nah, apa yang melatar belakangi keberhasilannya itu? Yang pertama yaitu Rasulullah mencanangkan strategi yang sangat cerdas. Bagaimana mencanangkan strategi yang sangat cerdas di sini? Ya, Rasulullah menjalin ukhuwah Islamnya dengan berbagai macam aliansi. Untuk apa? Untuk memperkuat posisi kaum muslimin. Sehingga kalau posisi kaum muslimin itu sudah kuat, sudah banyak, maka tidak akan kerepotan dalam menghadapi kaum kafir Quraisy yang ada di mana? Mekah. Kaum kafir Quraisy kan di Mekah ya. Ini itu di mana? Itu kan Mekah belum banyak yang memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang kedua faktornya adalah kebijakan dan keadilan dari Rasulullah, kesabaran Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu ditindas sama musuh, tetapi Rasulullah tetap sabar, tetap adil ya, adil dalam hal apapun ya, tidak membeda-beda. Kedua, strategi ini mampu mengantarkan kesuksesan Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah, sehingga kota Mekah ini dapat ditaklukkan dengan mudah tanpa adanya peperangan atau tanpa adanya penumpahan darah. Oke, nah itu adalah faktornya. Kemudian ada pertanyaan dari faktor ini? Tidak ya, tidak ada pertanyaan. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita punya proyek ya untuk kalian dikerjakan. Proyeknya apa? Yaitu membuat makalah. Ya, temanya tentang apa? Tentang Fatu Mekah. Maksudnya yaitu faktor keberhasilan Fatu Mekah. Berarti agar proyek ini bisa berjalan dengan baik, berarti kan nggak bisa bekerja sendiri ya. Berarti kita ada pembagian kelompok. Siap. Ya, kita hitung aja ya. Dapat apa ini? 4 ya. Yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, terus 2, 10. Ya, sekarang yang satu, mana tahu yang satu mana? Satu, lihat dari sini ya. Dua. Bahaya. Ya, 2 nih, pakai sini ya. 2, 3. Bahaya. 3 di sini. Ya, saya 4 di sini. Ayo, silakan kita lihat yang kelompok masing-masing. Berarti kalian kan hanya saya berikan temanya saja. Berarti untuk judul sama bahasa sama topiknya silakan kalian cari sendiri. Apa judul yang tepat untuk tema yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, siap ya? Nah, berarti kasih waktu diskusinya 30 menit dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Berdirinya kita di sini, kita akan mempresentasikan makalah yang sudah kita dengar dengan kelompok kita, yaitu tentang perspektif sejarah dan implikasinya terhadap hubungan antar umat beragama. Latar belakang masalah Batu Mekah atau penaklukan kota Mekah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Penaklukan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya setelah kurang lebih 20 tahun penganiayaan terhadap umat muslim di Mekah. Namun, bagaimana peristiwa ini berpengaruh terhadap hubungan antar umat beragama? B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konteks sejarah Batu Mekah? 2. Bagaimana implikasi Batu Mekah terhadap hubungan antar umat beragama? 3. Bagaimana relevansi Batu Mekah dengan konteks modern? Pembahasan. 1. Konteks sejarah Batu Mekah. Latar belakang sejarah Mekah. Sebelum Batu Mekah, Mekah adalah pusat politik dan agama di semenanjung Arab. Kota ini merupakan tempat suci bagi berbagai agama Arab dan rumah bagi berbagai suku dan komunitas. Penganiayaan terhadap Muslim. Umat Muslim menghadapi penganiayaan yang berat di Makkah yang memicu hijrah atau bermigrasi ke Madinah untuk melindungi kebebasan beragama dan kehidupan mereka. Perjanjian Hudaybiyah. Sebelum menaklukkan Mekah, terjadi perjanjian Hudaybiyah yang menghasilkan perdamaian antar umat kaum Muslim dan Quraisy Mekah, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menjalin perdamaian dan hubungan. Pembahasan yang kedua, implikasi Batu Mekah terhadap hubungan antar umat beragama. Pengampunan dan keadilan. Setelah Batu Mekah, Nabi Muhammad SAW menentukan sikap pengampunan kepada penduduk Mekah yang sebelumnya memusuhi umat Muslim. Ini membuka jalan bagi rekonsiliasi dan perdamaian di antara berbagai kelompok agama. Toleransi agama. Penaklukan Mekah juga memperkuat konsep toleransi agama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang dari agama lain untuk menjaga kebebasan beragama mereka. Pendidikan dan dialog antar umat beragama. Batu Mekah memungkinkan terjadinya dialog dan pertukaran ide antara umat beragama. Hal ini menciptakan platform untuk saling memahami dan meningkatkan toleransi. Perkembangan etika perang dalam Islam. Menaklukkan Mekah juga mengilhami pengembangan etika perang dalam Islam yang mengedepankan keadilan, perlindungan terhadap non-kombatan, larangan penindasan terhadap siapapun. Yang ketiga, relevansi Batu Mekah dalam konteks modern. Tantangan multikulturalisme, pemahaman tentang Batu Mekah dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi tantangan multikulturalisme dan memperkuat dialog antar agama. Di tengah masyarakat yang beragam, pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi. Kisah pengampunan setelah penaklukan Mekah memberikan teladan tentang pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik antar agama. Mendorong toleransi dan keadilan. Nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang muncul dari Batu Mekah relevan dalam membangun
inklusif dan beradab. Ketiga, kesimpulan. Fathu Mekah memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hubungan antar umat beragama. Kisah pengampunan dan toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah melakukan Mekah memberikan pelajaran universal yang mengharapkan dan untuk mempromosikan adanya toleransi dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang multikultural dan multi religius. Pengetahuan tentang peristiwa ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi individu masyarakat modern dalam membangun hubungan yang harmonis di antara berbagai komunitas agama. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, saya. Pada poin di pengampunan dan keadilan itu terdapat kalimat rekonsiliasi. Apa sih itu rekonsiliasi? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, saya akan menjawab yang sudah ditanyakan, yaitu apa sih yang dimaksud rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi yang dimaksud di dalam bahasan ini adalah mengatasi permusuhan dan saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Mengatasi permusuhan dan saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Ya, jadi rekonsiliasi itu adalah mengatasi permasalahan ya supaya tidak berkonflik. Karena di sini kan materinya adalah apa? Kita harus toleransi terhadap antar umat beragama. Ya, berarti tidak ada perbedaan di antara kita sendiri ya. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi itu rekonsiliasi adalah sebuah cara atau upaya untuk mengatasi sebuah konflik atau persoalan yang ada di antara agama komunitas supaya apa? Supaya tidak menimbulkan sebuah kekacauan atau konflik ya. Mudah ya jawabannya ya. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak, cukup ya untuk nomor 1. Ya, silakan ditutup Pak untuk presentasinya. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata yang telah kami ucapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah satu presentasinya sudah bagus ya. Maka ada pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas dan mudah. Sekarang kita tampilkan selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan coba untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan makalah yang kita buat, yaitu dengan judul faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Nah, latar belakang masalah yaitu Fathu Mekah atau penaklukan Mekah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Penaklukan ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW menjadi umat Islam yang memunculkan dampak besar dalam perjalanan perkembangan agama Islam serta politik di Arab. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan Fathu Mekah. Kekuatan militer dan strategi perang. Penaklukan Mekah diawali dengan persiapan yang matang dari segi militer. Kekuatan pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW menjadi faktor utama. Strategi perang yang cerdas dan taktik yang terencana dengan baik untuk berkontribusi besar terhadap keberhasilan penaklukan Mekah. 2. Kesatuan umat Islam.
Sebelum menemukan muka, terdapat kesepakatan dan persatuan yang kuat antara suku-suku dan komunitas Muslim. Hal ini mengurangi potensi perpecahan di antara mereka, sehingga memungkinkan untuk bekerja sama secara efektif dalam rangka menaklukkan Mekah. 3. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan antara umat Islam dan suku Quraisy yang menghasilkan periode damai untuk beberapa tahun. Hal ini memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk memperkuat basis mereka, menambah jumlah penduduk, serta merencanakan strategi kedepan tanpa diganggu oleh konflik. Yang keempat, diplomasi dan pengaruh politik. Nabi Muhammad SAW menggunakan diplomasi dengan bijaksana untuk memperoleh dukungan dari suku-suku sekitar, baik melalui perjanjian damai maupun jaringan hubungan yang terbangun dari masa sebelumnya. 5. Keteguhan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW membuat kebijaksanaan serta keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan menjadi salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan Nabi Muhammad. Beliau sebagai pemimpin secara spiritual, namun juga dalam hal politik. Dampak keberhasilan Nabi Muhammad pertama, menyebarkan Islam yang luas. Setelah waktu Mekah, penyebaran Islam semakin cepat meluas ke berbagai wilayah di Arab, banyak suku dan yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. 2. Konsolidasi kekuasaan Islam. Keberhasilan ini memperkuat kekuasaan politik Islam di Arabia, menciptakan dasar yang kuat bagi pembentukan negara Islam yang mengatur bawah pimpinan Muhammad. 3. Penguatan otoritas Nabi Muhammad. Prestasi penaklukan Mekah meningkatkan otoritas dan pengaruh Nabi Muhammad dalam menegakkan ajaran Islam serta memperoleh pengakuan luas dari masyarakat. 4. Perubahan sosial dan budaya. Keberhasilan waktu Mekah juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan budaya di Mekah, mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih bersatu di bawah naungan Islam. Dan kesimpulan dari materi di atas yaitu keberhasilan waktu Mekah karena strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Selain itu, perkembangan Islam yang semakin pesat turut berkontribusi dalam keberhasilan waktu Mekah, sehingga peristiwa waktu Mekah dapat berhasil tanpa adanya perubahan darah. Mungkin presentasi dari kelompok kami segitu. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya? Ya. Pada poin dampak keberhasilan Fathu Mekah nomor 3 itu ada penguatan otoritas Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih yang dimaksud otoritas itu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kepemimpinan otoritas yaitu kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap bahwasanya organisasi itu sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwasanya bawahan itu sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan juga saran, terlalu tergantung pada kekuasaan. Ada sanggahan? Gak ada ya. Otoritas. Tadi poin otoritas itu ada di mana poinnya, Mbak? Ada di mana? Di pembahasan yang mana? Jangan lupa ada keberhasilan. Itu berarti ya yang negatifnya ya. Karena kalau Rasulullah sendiri itu bukan tipe pemimpin yang otoritas. Jadi kalau Rasulullah sendiri ini adalah tipe pemimpin yang sangat bijaksana, ya. Jadi sangat bijaksana. Pemimpin yang tidak arogan ya. Jadi kalau itu mungkin otoritas ini kebanyakan itu untuk pemimpin yang notabene ada di kalangan milenial ya. Kalau dari pihak Rasulullah sendiri
masa kepemimpinannya, tipe kepemimpinannya adalah tipe yang terbuka, bijaksana, ya, penyabar, dia juga adil ya. Jadi tipe kepemimpinan Rasulullah ini patut untuk diteladani. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Silakan ditutup lagi. Saya akhiri. Maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul relevansi fatwa dalam konteks modern. Alasan beragam masalah. Fatwa Mekah atau penaklukan Mekah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam di mana kota Mekah berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada tahun 630 Masehi. Peristiwa ini memiliki signifikansi yang mendalam dalam ajaran Islam dan memberikan pelajaran yang relevan dalam konteks modern. Dalam makalah ini kita akan mempelajari relevansi Fatwa Mekah dalam konteks masa kini. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. 1. Bagaimana pembelajaran dari Fatwa Mekah dikatakan relevan dalam konteks tatanan sosial dan politik modern. 2. Bagaimana relevansi nilai-nilai moral dan etik dalam Fatwa Mekah berperan menyokong pembangunan masyarakat modern yang beradab. Pembelajaran dari Fatwa Mekah dikatakan relevan dalam konteks tatanan sosial dan politik modern. Dalam konteks tatanan sosial modern, Fatwa Mekah mengajarkan pentingnya perdamaian, toleransi, dan rekonsiliasi. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana perseteruan yang lama dapat diselesaikan melalui dialog, kesadaran, dan pengertian. Dan kami di antara pihak-pihak yang sebelumnya berseteru. Pembelajaran ini relevan dalam menangani konflik dan perbedaan di dunia modern, mempromosikan dialog antar budaya dan mencari solusi damai dalam konflik. Dalam konteks politik modern, Fatwa Mekah menyoroti pentingnya kepemimpinan yang adil, tanggap, dan mempromosikan perdamaian. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad memberikan panduan bagi pemimpin modern dalam menangani masalah sosial, politik, dan antar bangsa dengan bijaksana. Fatwa Mekah menggarisbawahi nilai-nilai moral seperti keadilan, keadilan bagi pembangunan. Ketika Nabi Muhammad memasuki Mekah sebagai pemenang, beliau menunjukkan sikap pengampunan yang luar biasa terhadap orang-orang pendunia ketika hasil sederhananya. Hal ini memberikan landasan moral yang kuat bagi masyarakat modern untuk membangun hubungan yang harmonis dengan perbedaan dan komunitas. Kesimpulan dari makalah data adalah Fatwa Mekah tidak hanya merupakan bagian dari sejarah Islam, tetapi juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks modern. Pembelajaran dari peristiwa ini dapat menjadi landasan bagi perdamaian, toleransi, kepemimpinan yang adil, dan pembangunan masyarakat yang beradab. Nilai-nilai moral dan etika yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dalam Fatwa Mekah tetap relevan dan memiliki potensi untuk
minta maaf apalagi ya gitu. Tapi kita secara kodrat manusia itu punya pengampunan, kasih sayang dan sifat adil. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelasnya. Terus hasil diskusinya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Pasti ingin membacakan hasil diskusi malam kita yang berjudul Strategi Rasulullah dalam Menaklukkan Kota Makkah pada Peristiwa Fathu Makkah. Latar belakang masalah ini adalah peristiwa Fathu Makkah merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang menandai kembalinya Rasulullah dan para pengikutnya ke kota Makkah setelah pengusiran mereka sebelumnya. Penaklukan ini bukan hanya menandai kemenangan militer, tetapi juga menunjukkan strategi diplomasi dan kebijakan yang bijak yang diterapkan oleh Rasulullah untuk menyatukan kaum muslimin dengan penduduk Makkah yang tadinya menjadi lawan mereka. Dalam makalah ini, kami akan menganalisis strategi Rasulullah dalam menaklukkan kota Makkah serta dampaknya dalam sejarah Islam. B. Tentang masalah 1. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah? 2. Bagaimana strategi tersebut mempengaruhi hubungan antara Rasulullah dan penduduk Mekah serta dampaknya dalam menyebarkan Islam? Pembahasan strategi Rasulullah dalam Fathu Mekah. 1. Strategi diplomasi. Rasulullah menggunakan strategi diplomasi yang cerdas untuk melegakan ketegangan antara muslimin dan penduduk Mekah. Beliau menunjukkan kelembutan dan pengampunan kepada orang-orang Mekah yang sebelumnya bersikap hostil terhadapnya. Contohnya, Rasulullah memberikan nasihat kepada banyak orang yang sebelumnya berperang melawan Islam ketika kota Mekah jatuh di tangan muslim. 2. Keselamatan dan perlindungan. Beliau memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang menyerah, bahkan kepada musuh-musuhnya yang paling tinggi sekalipun. Ini menunjukkan belas kasihan dan keadilan Rasulullah dalam menangani kemenangannya sehingga mendorong penduduk Mekah untuk menerima Islam dengan damai. 3. Pembangunan hubungan. Rasulullah aktif membangun kembali hubungan dengan suku-suku dan kelompok-kelompok di sekitar Mekah. Beliau melakukan pendekatan kepada mereka dengan memberikan pesan-pesan damai dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang persuasif. 4. Pengelolaan kemenangan. Setelah penaklukan Mekah, Rasulullah menunjukkan sikap rendah hati dan tidak meledakkan penduduk kota tersebut. Beliau juga menahan diri dari penindasan dan pembalasan terhadap mereka yang sebelumnya telah melukai dan menyerang Mekah. Dampak strategi Rasulullah dalam Fathu Mekah. Strategi yang diterapkan Rasulullah dalam Fathu Mekah tidak hanya berhasil menaklukkan kota tersebut secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam dalam sejarah Islam. 1. Pemersatu umat. Strategi kebijakan yang tidak membantu menyatukan umat Islam dengan memenangkan hati penduduk Mekah yang pada akhirnya membawa banyak orang masuk Islam secara sukarela. 2. Membangun fondasi perdamaian. Peristiwa Fathu Mekah membuka jalan bagi perdamaian yang langgeng antara muslimin dan penduduk Mekah serta memperkuat posisi Islam di barat. 3. Contoh kepemimpinan yang adil. Sikap adil, lembut, dan penuh kasih sayang Rasulullah dalam menangani kemenangan beliau memberikan contoh kepemimpinan yang menjadi landasan moral bagi umat Islam. 4. Penyebaran ajaran Islam. Fathu Mekah menjadi titik balik tertinggi dalam penyebaran agama Islam di Arab karena membuka pintu bagi banyak orang untuk menerima agama baru tersebut.
yang memberikan landasan moral yang kuat bagi pengikutnya. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis strategi Rasulullah dalam berkomunikasi serta dampaknya yang signifikan dalam sejarah Islam, menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dan kepemimpinan beliau memberi inspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Di poin yang ketiga kan ada pembahasan budaya. Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang persuasif. Nah, dengan cara menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang persuasif itu maksudnya gimana? Di sini maksud dari dakwah persuasif itu sendiri adalah penyampaian informasi agama melalui proses komunikasi yang di dalamnya ada proses memotivasi dan mempersuasi supaya menerima pesan dakwah. Dakwah tersebut dilakukan dan diharapkan dapat mengarahkan dan membentuk perilaku yang diinginkan untuk masyarakatnya. Persuasif ya. Persuasif ini apa sih kalimat apa? Ajakan mandat. Ajakan persuasif ya, ajakan. Jadi jawabannya Rasulullah itu dengan penuh kelembutan mengajak kita semua untuk apa? Untuk melakukan Islam kan kalau di kalau sebagian juga belum mengenal agama Islam masih apa? Belum mengenal ya. Ini kan membahas tentang dampaknya, jadi strategi yang dipakai Rasulullah. Dampak yang paling signifikan di sini adalah banyaknya penduduk Mekah yang masuk Islam dengan sukarela. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwa strategi Rasulullah dengan kepemimpinannya yang apa ya, adil, bijaksana, kemudian ini mampu menggetarkan hati orang-orang Mekah yang tadinya itu apa katanya berhijrah sendirian, maka sekarang menjadi utuh dan berpindah ke agama Islam. Ya, berarti presentasi dari kelompok akhir kita, kelompok 4 ya. Silakan ditutup Mbak. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu tadi presentasi yang terakhir dari kelompok 4. Selesai ya untuk presentasi hari ini. Ya, berarti semua dapat berjalan dengan lancar. Satu, dua, tiga, dan 4 dapat mempresentasikan hasil makalahnya dengan lugas ya, dengan ide-ide atau pendapat-pendapat yang sangat menarik dan yang untuk dikaji lebih lanjut. Tapi karena waktunya sudah siang, kalian pasti sudah sangat apa ya? Apa namanya, semangatnya sudah dibutuhkan. Oke ya, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya faktor keberhasilan Fatu Mekah ini terletak di strategi Rasulullah SAW dalam menghadapi penduduk Mekah ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara penuh kelembutan, kasih sayang, kesabaran ya. Dengan cara-cara seperti ini ternyata nama kafir Quraisy itu sangat penuh oleh Nabi Muhammad. Nah, strategi ini kan strategi yang sangat jitu sekali ya. Nah, Rasulullah dengan matanya menyusun strategi tersebut untuk menaklukkan kota Mekah. Tujuannya adalah untuk mengajak umat-umatnya itu memeluk agama Islam. Ini berhasil atau tidak? Karena banyak orang-orang Mekah setelah peristiwa Fatu Mekah ini memeluk yang masuk Islam dengan sukarela. Karena itu apa? Tanpa ada paksaan. Dengan sendirinya ya. Beda dengan sebelumnya yang harus berjawab dengan susah payah dulu. Tapi ini setelah Fatu Mekah ini tidak. Mereka masuk Islam dengan sukarela.
Di